Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok pada lemes semua ini ya? Ayo sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong, semangatnya harus dikeluarkan. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat. Anak-anak jangan lupa, di tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus patuhi protokol kesehatan, dan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, meskipun kita menggunakan pembelajaran daring, yaitu melalui Zoom, kita harus tetap semangat dan jangan sampai menurun semangat belajarnya. Kita harus semangat dalam mencari atau menggali ilmu, karena itu sangat penting bagi masa depan kita. Nah, selanjutnya anak-anak silakan mengisi absensi di WhatsApp grup yang sudah Ibu bagikan. Nah, jika sudah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar teks negosiasi. Nah, harapan Ibu untuk teks negosiasi ini kalian bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Jadi disimak ya. Sebelum lanjut ke materi, silahkan disimak terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Masih semangat ya anak-anak? Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama ada KD 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan teks negosiasi lisan maupun tulis. Kemudian KD 4.10, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tulis. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran teks negosiasi diharapkan yang pertama, peserta didik merumuskan ciri teks negosiasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengajuan dan penawaran secara tepat pada teks negosiasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis faktor keberhasilan negosiasi. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan alasan untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke materi A, yaitu mengevaluasi teks negosiasi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian teks negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, untuk pengertian teks negosiasi adalah teks berisi upaya menemukan titik temu atau kesepakatan antara dua kepentingan berbeda melalui proses pengajuan dan penawaran. Anak-anak, dari pengertian teks negosiasi yang Ibu jelaskan tadi, kalian sudah bisa memahami. Nah, menurut pemahaman kalian atau menurut pendapat kalian, apa sih teks negosiasi itu? Ayo, apa? Kan Ibu tadi sudah menjelaskan. Apa Mbak Vita, bisa tolong dijelaskan? Iya, benar sekali. Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang tidak mungkin dilakukan individu dan ada kaitannya dengan orang lain, dengan fungsi untuk mencapai kesepakatan.
Nah, kalau tidak ada kesepakatan itu di antara kedua belah pihak, maka itu bukan negosiasi. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, misal kalian pergi ke pasar atau ke toko, pasti kalian menginginkan suatu harga yang lebih murah. Nah, si penjualnya ingin untung yang banyak. Nah, itu namanya kepentingan yang berbeda. Mencapai kesepakatan. Maksudnya, ketika si penjual dan pembeli menyetujui harga yang mereka sepakati, artinya harga yang ditentukan tersebut sudah memiliki kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya tentang pengertian teks negosiasi? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Nah, jika kalian sudah paham tentang pengertian negosiasi ataupun teks negosiasi tadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi maksudnya di dalam negosiasi itu tidak mungkin dilakukan secara individu dan berkaitan dengan orang lain, dengan fungsinya yaitu mencapai kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka itu bukan negosiasi. Kemudian terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, misal kalian pergi ke pasar, pasti kalian menginginkan suatu harga yang lebih murah ketika bernegosiasi dengan si penjualnya. Nah, si penjualnya ini juga ingin untung yang banyak. Jadi, ketika mencapai kesepakatan, kalian dan si penjual harus menyetujui harga yang telah disepakati. Jadi, tujuan dari negosiasi yaitu untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dipaksakan. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, anak-anak, kenapa sih harus ada unsur-unsur pembangun dalam bernegosiasi? Karena jika unsur-unsur pembangun ini kurang, maka negosiasi ini tidak akan pernah terjadi. Jadi, partisipan itu sangat diperlukan. Partisipan ini orang yang berperan dalam negosiasi. Jadi, misalnya ada partisipan penjual dan pembeli. Kemudian adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Misalnya yang satu menginginkan harga murah dan yang satunya lagi ingin keuntungan. Di negosiasi ini selalu terjadi pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, maka negosiasi tersebut tidak akan pernah terjadi. Nah, materi yang ketiga yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama, dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran harus bersikap sopan. Baik anak-anak, bersikap sopan itu harus seperti apa sih? Nah, bersikap sopan itu kita harus berkata halus atau bertindak tutur secara halus dan tidak boleh membentak-bentak ataupun berkata kasar. Nah, yang kedua, tidak menekankan pihak lain. Artinya, kita tidak boleh menekankan pihak lain. Misalnya, yang satu untung, lalu yang satunya rugi. Jadi, kita harus bisa menyepakati untuk memperoleh keuntungan bersama. Yang ketiga, disertai dengan alasan.
Jadi ketika kita bernegosiasi, kita tidak serta-merta untuk memberikan pengajuan, tetapi tidak ada alasan yang kuat atau alasan yang menarik, sehingga orang yang kita ajak untuk bernegosiasi tersebut tidak tertarik. Jadi dalam bernegosiasi, alasan itu sangat penting karena merupakan cara halus untuk membujuk suatu pihak lain. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham mengenai pengertian, kemudian unsur-unsur dan juga cara menyampaikan penawaran dan pengajuan? Jika masih kurang paham bisa ditanyakan. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Nah, materi selanjutnya yaitu B. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tulis. Nah, adapun faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi, di dalam bernegosiasi, kita harus bersedia untuk berkompromi dengan lawan bicara kita atau pihak yang kita ajak untuk bernegosiasi. Nah, yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, ketika kita bernegosiasi, kita harus bisa menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai harus bersifat praktis dan dapat dilakukan. Artinya, sebagai media penghasil kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Maksudnya bahwa keputusan akhir dan pendapat kita harus bisa disetujui dengan orang yang kita ajak bernegosiasi. Nah, keempat faktor penentu keberhasilan negosiasi ini sangat penting ketika melakukan negosiasi. Nah, yang kedua adalah pola-pola penyajian teks negosiasi. Pola-pola di sini maksudnya adalah bentuk-bentuk penyajian teks negosiasi. Yang pertama ada negosiasi lisan yang dituliskan. Bentuk dialog menggunakan kalimat langsung atau drama. Nah, biasanya ini berbentuk percakapan antara pihak yang mengajukan. Yang kedua, gabungan antara narasi dan dialog. Nah, cenderung lebih menekankan pada uraian kronologis atau urutan peristiwa. Begitu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah dapat dimengerti tentang bentuk-bentuk penyajian teks negosiasi? Nah, untuk yang kedua ada negosiasi tulis, yaitu berupa surat penawaran dan pemesanan barang, kemudian surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat di buku paket kalian tentang bentuk-bentuk penyajian teks negosiasi. Nah, berikut ini adalah contoh pola-pola penyajian teks negosiasi atau bentuk penyajian teks negosiasi. Nah, untuk yang ini merupakan contoh teks negosiasi lisan. Teks negosiasi lisan ini bisa berbentuk percakapan atau dialog. Untuk yang ini merupakan contoh teks negosiasi tulis, bisa berbentuk surat lamaran pekerjaan ataupun penawaran. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya ini adalah contoh teks negosiasi penawaran mesin fotokopi. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat buku paket kalian tentang contoh atau bentuk-bentuk pola penyajian teks negosiasi.
Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Nah, tentunya di dalam teks negosiasi terdapat bagian-bagian penting yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu orientasi. Di dalam orientasi itu terdapat pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Nah, biasanya bisa berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ada yang bisa saya bantu, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam orientasi itu berisi pengenalan terhadap masalah pihak-pihak yang berbeda pandangan dan tujuan yang disampaikan oleh negosiator. Nah, yang kedua ada pengajuan. Pengajuan adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak atau pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Nah, maksudnya di dalam pengajuan ini terdapat usulan penyelesaian masalah yang berisi sanggahan dari negosiator dengan alasan tertentu. Yang ketiga, penawaran. Nah, suatu puncak dari negosiasi ini karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, artinya di dalam penawaran ini itu berisi argumen dari negosiator satu untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui pihak negosiator yang kedua. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Nah, kesepakatan atau hasil penawaran dari kedua belah pihak ini biasanya berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator dua dengan alasan tertentu. Jadi, keempat bagian struktur teks negosiasi ini sangatlah penting dalam melakukan negosiasi. Nah, selanjutnya contoh struktur teks negosiasi. Nah, ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan contoh struktur teks negosiasi? Baik, Mbak Vita, silakan dibaca. Untuk anak-anak yang lain, silakan mendengarkan. Baik, terima kasih Mbak Vita. Jadi di bagian orientasi ini memberikan suatu pengenalan atau masalah yang akan disampaikan oleh si negosiator tersebut, yaitu tentang harga mangga. Bahwa harga mangga 1 kilo tersebut 30.000. Lalu si pembeli tersebut memberikan pengajuan. Lalu si penjualnya memberikan penawaran kepada pembeli tersebut. Katanya belum boleh karena mangga tersebut bukan karbitan. Lalu si pembeli tersebut memberikan pengajuan lagi. Dia memberikan pengajuan kepada penjual untuk harganya untuk dikurangin 20.000 saja. Nah, si penjual tersebut masih belum memperbolehkan dan menyuruh si pembeli tersebut untuk menambah 28.000 karena si penjual tersebut juga ingin mendapatkan untung. Lalu si pembeli tersebut memberikan pengajuan lagi. Lalu si pembeli tersebut menerima penawaran yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Nah, si penjual tersebut memberikan penawaran lagi bahwasanya si pembeli tersebut tidak boleh memilih yang besar-besar, nanti si penjualnya rugi. Nah, di dalam persetujuan tersebut, terjadi kesepakatan bahwasannya si pembeli tersebut tidak boleh memilih yang besar-besar, nanti si penjualnya rugi. Nah, di dalam persetujuan tersebut terjadi kesepakatan bahwasannya si pembeli tersebut tidak boleh memilih yang besar-besar, nanti si penjualnya rugi. Di dalam persetujuan tersebut terjadi kesepakatan bahwasannya
mangga tersebut dijamin tidak busuk dan boleh ditukarkan kepada penjualnya. Nah, si pembeli tersebut membeli mangga tersebut sebanyak 3 kilo. Nah, begitu ya strukturnya. Contoh strukturnya? Apakah kalian sudah paham tentang contoh struktur teks negosiasi? Nah, jika sudah paham, Ibu akan menampilkan 2 video teks negosiasi yang harus kalian simak. Dan jangan lupa dicatat bagian-bagian penting dari struktur teks negosiasi yang terdapat dalam video tersebut, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video tersebut. Nah, anak-anak silakan simak video negosiasi berikut ini. Nah, jika kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian terkait 2 video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, Ibu tadi kan sudah bilang bahwasanya saat kalian melihat video tersebut, kalian harus mencatat bagian-bagian penting dari video teks negosiasi tersebut, karena Ibu akan memberikan pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu dan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan latihan soal yang nanti kita akan mengevaluasi bersama-sama. Untuk soal yang pertama, di antara kedua contoh tersebut, manakah yang termasuk teks negosiasi? Ya, benar sekali. Kedua video yang sudah Ibu tampilkan tadi merupakan teks negosiasi.
Yang kedua, apakah di dalam teks tersebut terjadi proses penawaran dan pengajuan? Ada yang bisa menjelaskan dari video 1 dan video 2 manakah yang termasuk kalimat pengajuan dan penawaran? Ya, terima kasih Mbak Septia. Benar sekali. Jadi, si pembeli tadi memberikan pengajuan tentang jenis anggrek yang akan dibelinya. Namun, kata si penjual tersebut, anggrek bulan tersebut habis. Nah, si pembeli tersebut akhirnya membeli anggrek ungu. Lalu, terjadilah tawar-menawar antar keduanya. Si penjual tersebut memberikan pengajuan harga 230.000. Lalu, si pembeli bunga itu menawarnya. Nah, si penjual tersebut sepakat memberikan anggrek ungu itu dengan harga 200.000 kepada si pembeli bunga. Nah, untuk video proses penawaran dan pengajuan pada video kedua tadi tentang pembeli dan penjual baju, untuk penjual memberikan pengajuan dengan harga 200.000. Lalu pembeli tersebut melakukan pengajuan harga dengan 150.000. Nah, lalu penjual memberikan tawaran harga dengan harga 170.000. Lalu si pembeli itu hanya memberikan pengajuan harga dengan menambah 10.000 saja. Nah, lalu si penjual baju tersebut memberikan baju tersebut dengan harga 160.000 kepada si pembeli tersebut. Yang ketiga, siapakah partisipan yang menyampaikan penawaran dan menyampaikan pengajuan? Nah, untuk video 1 yang menyampaikan penawaran adalah pembeli, sedangkan yang memberikan pengajuan adalah penjual bunga. Untuk video 2 yang memberikan penawaran dan pengajuan yaitu pembeli dan penjual baju. Nah, di dalam yang keempat, apakah terjadi kesepakatan antara partisipan? Ya, untuk video 1 tadi kesepakatannya yaitu penjual tersebut memberikan anggrek kepada pembeli dengan harga 200.000. Nah, untuk video kedua, si penjual tersebut bersepakat untuk memberikan harga baju tersebut kepada pembeli dengan harga 160.000. Nah, yang kelima, rumuskan ciri-ciri teks negosiasi dengan bahasamu. Ya, benar sekali Mbak Mufarika, bahwasannya ciri-ciri teks negosiasi itu terdapat partisipan, adanya perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak, saling menguntungkan, terdapat pengajuan, penawaran, dan juga terdapat kesepakatan pada. Baik anak-anak, jika kalian sudah paham mengenai materi teks negosiasi ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, silahkan Mbak Septia. Ya, bagus sekali. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran tentang materi teks negosiasi pada pagi hari ini adalah jadi, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Kemudian, untuk teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan antar dua belah pihak. Kemudian, teks negosiasi, bentuk teksnya itu dibagi menjadi dua, yaitu teks tulis. Misalnya seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran. Bisa surat penawaran kalian. Teks lisan ini biasanya berupa percakapan atau dialog
dan ada yang berbentuk narasi atau gabungan narasi dan dialog. Kemudian, di dalam bernegosiasi tentunya terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan teks negosiasi. Apa saja tadi? Yang pertama ada si pihak ini bisa diajak berkompromi. Dan yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang praktis. Kemudian, alasan yang dapat berpengaruh kepada pihak yang lain. Jadi begitu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi teks negosiasi ini dengan sebaik mungkin. Kalau kalian sudah paham, itu artinya materi yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi teks negosiasi yang Ibu berikan tadi? Nah, jika masih belum paham bisa ditanyakan. Baik, tidak ada ya. Nah, apabila tidak berani menyampaikan tentang materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group. Baik anak-anak, jika sudah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membuat video negosiasi dengan topik bebas, durasi video maksimal 7 menit, lalu dikumpulkan di WhatsApp group pada pertemuan berikutnya. Paham ya anak-anak tentang tugasnya? Nah, sekian anak-anak, saya rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih, kalian sangat luar biasa semangatnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Di tengah pandemi ini bukan menjadikan alasan kalian untuk bermalas-malasan dalam belajar. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya anak-anak. Tetap semangat belajarnya. Meskipun kalian harus belajar di rumah. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ingat, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.